Udah ini ya, Udah, hilang aja. itu di close aja ya, di close aja. Oke, terus di apply. Halo Talia, selamat datang. Halo kok. Kamu juga belum di-crack kan ya, Enscape-nya ya? Ya. Ya, nanti habis ini ya, kita tadi yang Britney kita coba dulu, apakah sudah bisa berjalan dengan normal, kalau udah, kita nanti ke tempatnya. Oke. Extension lagi kok. Extension, ya Enscape, start Enscape, coba. Press dulu. Kayaknya sih udah aman, seterusnya sih aman. Oke, udah jalan. Sip. Nah, ini kalau mau bisa diginiin. Kamu kalau ada monitor 2 biji, enak. Ini tapi bisa kamu taruh sini nih, pojok sini. Jadi kamu ambil di sininya. Ya, terus taruh di pojok sini sampai nanti Windows-nya, nah jadi 2 itu. Nah ya, terus uh, giniin aja biar di pojok aja di sini. Terus nanti kan dia kebagi 2. Nah itu kamu, bukan. Jadi di situ kamu tarik, ini tengah, ini atas ini kamu tarik sampai sini. Ini, taruh sini. Ini mau ambil tengahnya, tarik ke sini. Apa sih? Oh, Ini nih, di atas nih. Ini kan kamu bisa tarik-tarik nih ke sana, bawa ke situ, ya kan? Yang bagian putih atasnya itu loh. terus Nah, kamu bawa yang putih ini sampai ujung sini. Ujung sini. yang gimana? Ininya, ini nih, bar putih nih loh, atas ini. Hah? Ya, kamu bawa ke ujung sini. Celok. Sampai nanti dia bagi 2 sendiri Windows-nya. Udah. Ya udah nanti aja. Ini di close dulu aja, gantian kita Talia ya, yang screen sharing ya. Ya ini nanti lagi deh, kita lanjut lagi nanti. Oke, silakan Talia di screen sharing biar kita bisa crack. Oke. Oke. Nah, kamu udah install kan ya, tapi belum di crack kan ya? Nah itu oke, Enscape. Bukan yang di situ, yang di tempat folder pertama kali kamu download itu. Nah oke. Ini nggak ada yang udah dibuka. Yang ini di minimize dulu. Sorry, bentar. Ini aku, ya oke. Gede-gede banget ya. Ini digedein dikit, tolong ke bawah. Yes. Terus ininya kamu ambil, drag and drop ke sini. Ya. Oke, nah buka, masuk ke dalam sini. Oke, terus masuk ke crack-nya. Oke, terus itu double klik tuh, klik. Oke. Nah, terus yang lambang hati itu di tengah kamu klik sekali aja. Wow, oke, udah terlak. Ini kalau kayak gini kejadiannya kamu udah pernah gagal nge-crack. Ini harus di-uninstall semua Enscape-nya. Ini nggak bisa, udah rusak. Kita harus uninstall dulu. Cara uninstall-nya ke sini Windows. Di mana? Windows nih, Windows. Heeh. Oke, terus habis itu setting. Oke. Habis setting, terus apps. Ini apps. Ya. Terus habis itu cari Enscape.
skip. Mana ya? Nah ya itu di Ini. uninstall dulu. Ya, betul. Uninstall dulu. Ya, uninstall. Yes. Terus di folder instalasinya itu coba buka Windows Explorer, kita bersihkan. Tadi di mana ya? Di D ya. Nah, di data D itu satu folder ini kita delete juga. Oke. Delete terus dibuang apa namanya recycle bin-nya dibuang. Nah, itu dibuang dulu. Dibersihin aja semua recycle bin-nya. Itu ada banyak tuh, dua. Semuanya. Buangin aja semua. Oh, ini. Ya. Oke. Nah, kita sekarang install lagi dari yang tadi downloadan tadi yang udah dibuka. Oh, Bukan, enggak. Ini kan download lagi. Nah, yang tadi download. Nah, ya ini. ini. Yes. Kita buka. Nah, kita setup lagi yang bawah. Double klik. Ini. Ya, next. Agree. Next. Install. Langsung. Kalau ini pindah di data D, bisa nggak? Sebaiknya di C sih. Oh, Install. Kalau di D nanti suka lemot dong. Emang C-nya penuh ya? enggak sih. Kalau di C kayak susah nyari gitu loh, kok. Oh, nggak masalah. Kan nanti dia kan nggak perlu dicari. Dia kan embed di dalam SketchUp. Oh, Nggak perlu dicariin. Jadi kalau install program sih sebaiknya di C. oke. Terus, ya. Terus habis itu buka lagi crack-nya. Ini. Ya, double klik. Ya itu double klik lagi. Atau klik kanan run as admin. Ya udah double klik. Terus diklik hatinya itu. Klik. Mau. Yes. Oke. Nah, terus sekarang buka SketchUp-nya atau kalau kamu punya Revit ya boleh. Kan dia masuk ke dua benda nih. Si Landscape ini kita install dia masuk ke Revit sama masuk ke SketchUp. Jadi kamu bisa pakai dia dari Revit maupun dari SketchUp. Terus start using SketchUp. Oke. Nah, terus ini keluar udah. Jadi di extension dia namanya. Oh, kebuka dua kali itu SketchUp-nya, yang satu ditutup aja. Ini di close aja. Ini di close saja, start atau close ya. Oke. Terus ini masuk di extension. Oke. Landscape ya, start landscape. Oke. Nah, terus ini ambil yang tengah, enter license key. Terus paste from clipboard ini yang pertama. Klik apply license. Klik OK. Keluar deh dia. Nah, oke.
Ya ini boleh di close nih yang ininya, crack-nya. Mau di close nggak? Oke, nah sekarang ini tengah ini, Kalau gimana? kalau misalkan dia di Revit caranya juga sama kok. Sama, ini coba di close dulu aja, ini close dulu. Jadi close, itu close semua, buka Revit. Sabar, sabar. Jangan ngeklik, nanti komputernya ngambek. Buka 2 kali. Ya itu di close-in aja. Oke, coba aja. Ini udah keluar ini. Ya mungkin ini nih. Coba aja nih sampel architecture project. Heeh. Coba aja buka. Ya itu udah keluar. Terus, tapi keluarnya nanti kalau kita udah itu udah apa? Udah ada barang, udah masuk ke project gitu. Gimana ngomong-ngomong kemarin co-living? Dapat berapa? Eko. Oh, ya lumayan lah. Ini 3D kita cek. Ya, kita cek 3D view. Nah, misalnya ini ya. Terus ini nih landscape. Kita nyalain landscape-nya. Landscape, nah itu start. Agak sedikit beda. Kalau ini harus ada 3D-nya dulu gitu ya, kok? Ya, dia harus di view 3D baru dia aktif. Aku nggak pakai SketchUp total. Kenapa? Apa? Aku nggak pakai SketchUp tuh. Pakai Aku kadang-kadang tak pakai SketchUp. Belum sing kayak selalu gitu loh. kalau Emang belum pernah pakai Revit loh. berarti pakainya SketchUp ya sukanya ya? AutoCAD SketchUp udah. Belum pernah Revit. Interior sih ya soalnya ya. Dan kan harus sih. Oh iya iya iya. Emang sih kalau buat interior sih Revit mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu happy orang karena Revit itu dia keunggulannya di yang benda-benda yang ini nih benda-benda arsitektur yang selalu berulang. Jadi kayak pintu, jendela, nah navigasinya udah jadi itu tuh lihat tuh ada rumput-rumputnya. Pokoknya harus siapa interiornya? Aku arsi, tapi suka ngembatin kerjaan orang interior, maaf ya. Gitu. Ya kurang lebih begitu. Oke. Kita mau belajar landscape-nya buat apa nih? Buat Revit atau buat SketchUp? SketchUp. SketchUp aja ya. Oke. Mm-mm. Ya beda-beda tipis doang kok. Aku juga. Nggak terlalu ini kok. Kalau yang udah SketchUp udah bisa, nanti di yang Revit tinggal nyari-nyari aja. Mirip-mirip aja kok sama-sama. Oke. Ya udah nih mau belajar pakai komputernya Britney apa mau pakai punyanya Thalia? Bebas nih. Kayaknya tadi punyanya Britney lebih menarik tuh. Sorry ya Thalia ya. Share-sharein aku apa apapun itu? Pakai ini aja komputernya. Apa mau aku yang share screen? Enakan sih yang share screen Britney atau Thalia. Jadi kayak Ya wis, aku ya. kalau udah melakukan tuh kan biasanya lebih bisa. Jadi aku
pakai anotasi, cuma nunjukin di sini, di sini, di sini. Dibanding aku yang share screen. Oke. Nah, Ini MacBook. oke. Nah, oke. Tadi mana handscape-nya ya? Oh ya, mau pakai, ya boleh, betul. Pakai proyek beneran nih. Hotel lobby. Asik. Oh, lama banget ya? Ah, sip, sip. Oke. Hmm. Terus, Terus Inkscape-nya mana ya? Dia? handscape-nya mana ya? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Oh, iya. Nah, oke. Nah, ini, nah, aku pakai annotate dulu ya. Ini kita klik ke pinggir sini aja. Hah? Ini. Terus, Nah, jadi ini kita pindahin dia ke sini nih, pinggir sini. Oh, enggak. Maksudku terus, bukan dipinggirin gitu. Tapi kamu, ini kan ada bar. Si barnya ini kan ada tengahnya. Tengahnya itu kamu pepetin ke sini, nanti Windows 10 akan melakukan sesuatu. ini. Ah, gini terus. Eh, Hah? bukan gitu sih. Aku yang share screen ya, coba ya. Ini aku yang share screen. Ya. Coba. Oke, aku buka nih SketchUp-nya. Oke, SketchUp. Architectural. Oke. Nah, yang aku maksud itu tadi landscape. Nah, maksudku tadi itu ini kan pindah-pindahin ini. Ini kalau kita geser ke sini tuh, dia jadi gitu. Terus pilih ini. Nah, terus ini aku bisa geser ke sana. Oh. Maksudnya begitu. Coba bisa. Jadi kebagi duanya ada enak gitu. Udah dicoba bisa. Jadi kebagi duanya ngepas itu nggak cuma seuplik kecil gitu. Mau gantian lagi screen sharingnya biar enak. Nggak bisa ya, kayak? Ya silakan mau Britney atau Talia screen share. Oh, gini nggak sih? Belum kelihatan, belum screen sharing. Screen share-nya masih belum kelihatan. Coba screen sharing dulu. Screen share, screen share. Screen share-nya yang paling kiri ya, yang screen. Nah, oke. Seperti itu. Tadi ada. Ya. Oke. Mana? Tuh, mati lagi screen share-nya. Halo. Siapa yang mau screen share? Coba, Talia mau screen share? oh, yang screen share. Aku. Ya, boleh. Oke. Aku yang screen share nih. Boleh. Britney kemana tuh? Nggak tahu Britney-nya lagi keluar. Iya. Lagi ada acara. Ada.
atau lagi apa? Oke, Oh, udah tuh. Aku oh, udah bisa. Oke, udah ini pakai punya Britney ya. Mm-mm. Oke. Terus harus ngapain? Nah, oke, ini udah kan. Nah, terus boleh ya itu dibesarin. Nah, terus aku ambil annotate dulu. Nah, terus ini di extension-nya ini, landscape. Nah, ini synchronize view-nya dinyalakan. Synchronize mana sih? Oh ini. Ya, betul. Jadi waktu kamu ininya diputar-putar, ininya ngikutin. Gitu. Oh ya. Ya, oke. Nah, terus kalau misalnya ini mau di-render, itu di sini extension, landscape. Nah, itu di situ ada render image. Nah, diklik aja, dia langsung nanti minta renderan. Nah, ini biasanya sih aku JPEG ya, nggak PNG. Tapi ya bisa milih. Jadi apa? JPEG. Ya, biasa JPEG. Nah, terus kalau mau lihat hasil renderannya ya situ. Kayak yang tadi itu. Kamu simpan di mana tadi? Pictures ya. Nanti dicek aja di sini. Ya. Oke. Nah, Begini ya. nah hasil rendernya. Oke, close. Ya wes gitu. Oke. Nah, itu tadi cara render ya. Terus habis itu nih kita extension lagi. Halo. Nah, landscape. Ya wes. Ini kalau mau Nggak jadi wes nanti aja. kita bisa ini juga setting nih. Nah, setting ini secara umum sih kita nggak perlu setting karena bawaannya dia itu udah secara umum relatif oke. Tapi kalau misalnya ngerasa pengen ditambahin ini itu dan segala macam ya nyatingnya di sini. Ya, jadi beberapa hal yang kita bisa setting nih ada namanya ini nih brightness, terus rendering quality ini kita bisa atur kan high itu, ini ada ultra itu kita bisa atur nih kalau ininya digeser nanti ininya gambarnya lebih terang. Terus habis itu ada image, yaitu Ultra jadi apa? ini resolusi anunya waktu hasil renderannya. Jadi kalau ultra ya oke, lebih bagus, lebih tinggi resolusinya, cuman mungkin prosesnya jadi lebih lama aja gitu. Biasanya sih kalau masih begini ya kita high aja dulu, nanti terakhir baru di ultrain. Nah, terus ini yang settingnya ada apa aja nih? General, terus lihat di atas. Ada scroll ke atas, ada image kan, ini image. Ya, itu diklik, coba. Oh, terus atmosphere. Nah, ini kalau image ini mungkin yang perlu diatur ini nih, kalau masalah selera ya. Selera itu biasanya orang aturnya di sini nih, color temperature. Jadi color temperature ini kalau misalnya ini ya dia kuning gitu arahnya, kalau ke sana dia arahnya ke biru. Jadi kalau misalnya ini kayak sore-sore, kalau sana kalau ke arah sana ya lebih ke mungkin pagi atau apa. Ini masalah color temperature ya. Jadi itu biasanya sih ini yang dimainin. Terus kalau masalah yang lain-lain sih ini saturation itu kalau misalnya mau dibawa ke hitam putih atau ke warnanya lebih hore itu di saturation ini. Di saturation. Mau coba. Kalau dia dianuin dia warna kontrasnya dia lebih tinggi. Tapi kalau di ituin dia hitam putih. Biasanya sih settingan awalnya sih tapi udah oke sih. Tapi ya kalau mau diatur lagi ini bisa gitu. Ini tergantung selera ya. Ini aku nerangin aja nih bumbu-bumbunya nih. Ini gula, garam, kamu seleranya manis apa asin terserah ya nanti ya.
Nah, ini ada bloom, terus ada ambient brightness, bisa dimainin, terus ada lens flare. Lens flare itu kalau kamu pas ada ini, kamu coba puter-puter deh ini gambarnya sampai kurang lebih dapat mataharinya. Jadi kalau pas ada mataharinya itu, kan mataharinya Matahari sebagai, di mana sih? ini nih kamu lihat bayangannya tuh. Nah, ini bayangannya kan ke arah sana, ke arah kiri. Jadi coba kamu lihat dari arah sini ke arah sana. Ups, nih lihat bayangannya tuh. Dari bayangannya itu bisa nebak nggak mataharinya dari mana? Ayo, ayo tebak-tebakan. Di manakah mataharinya? Dari sini ya? Ya, harusnya. Nah, cari sampai ketemu coba. Loh, nggak ada matahari kok. Ya oke sih. Ya kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Tapi itu tadi jadi lens flare itu Terus, nanti kalau pas kamu view-nya dapat matahari, mataharinya kayak pendarannya itu taruh di lens flare. Ya kita cuekin aja sih. Ini nggak apa-apa, nggak usah diatur, is oke juga. Terus vignette ini kamu bisa atur juga. Ya ini ada macam-macam yang bisa diatur ya. Nah itu vignette tuh ini nih. Jadi kalau gambar itu ada ini biar fokus tuh pinggirannya kayak digelapin gitu. Nah ini vignette-nya ini. Jadi kalau vignette-nya dikit ya dia kalau ini semakin banyak ya semakin dia kayak hitamannya yang sini semakin banyak aja. Oke, terus kita beranjak ke berikutnya. Habis itu image. Setelah image apa tuh sebelahnya? Atmosphere. Nah, oke. Nah, untuk atmosphere ini kita langsung yang dicek ini nih. Jadi kalau preset pertama white ground. Nah, si white ground itu kita bisa gonta-ganti. Misalnya kalau kita clear, white ground-nya hilang. Jadi, sorry, aku minta ini dong, sebelum ini kita view-nya yang agak perspektif mata orang. Ini kan mata burung ya. Perspektif mata orang dulu biar kelihatan. Nah, gimana? pakai itu aja, shift sama kamu lihat dari agak bawah gitu. Jadi yang kelihatan horizonnya. Nah, oke. Nah, kayak gitu oke. Yes. Nah, mata orang. Oke. Nah, coba nih white ground-nya kita ganti-ganti. Nah, ini sih kalau buat interior mungkin nggak terlalu kepake nih, buat arsitek mungkin yang kepakainya. Pakai situ kan kita itu kalau bikin site gitu. Nah, jadi kayak apa lingkungannya itu loh, belakangannya latar belakangnya apa nih, urban gitu. Terus nih kamu bisa gonta-ganti nih misalnya. Ganti aja misalnya apa yang lain, ada forest, ada town. Jadi yang ganti itu latar belakangnya itu. Gitu. Kalau mau masukin Gambar sendiri ke sini bisa. Masuknya nanti pakainya yang di atas ini. Jadi box itu namanya box itu apa? Nah itu kamu cari tuh gambarnya yang kamu mau. Misalnya apa ya? Ini kan. Ya itu boleh nih. Coba aja. Terus Tapi lempeng dia lagi. itu ada syaratnya dia. Jadi harus apa? gambarnya harus kamu Photoshop dulu, kamu crop sampai rasionya tuh berapa banding berapa gitu. Ada kok dia ngasih tahu. Jadi yang bagian load skybox from file gitu. Nah itu coba misalnya kamu klik ya misalnya itu atau itu ya let's say itu klik. Kalau dia nggak mau berarti ada yang kurang pas. Tuh ya kasih. Oh, Kalau nggak keluar berarti nggak pas. coba lagi ya. Misal yang Oke. mana ya? Oh iya, ini kan aku zoomnya pakai yang gratisan ya. Jadi kayak tiap 40 menit kita mesti istirahat dulu. Nanti kalau pas putus, ini ya, ini kan aku rekam juga nih, biar nanti inget nih kalau lupa-lupa bisa dilihat lagi rekamannya.
Nah, ini nanti Oh iya nanti ada kok. ya nanti kalau misalnya kayak 9 menit lagi kita putus, kita break dulu 5 menit ya. Jadi supaya aku bisa, ini kan Zoom-nya begitu selesai dia convert dulu nih rekamannya. Jadi habis itu baru kita lanjut lagi. Oke. Jadi ngomong aja biar kalau tiba-tiba Oke. putus, kita nggak kaget. Ya, ya ini bisa Mm-mm. ganti urban atau apa. Tapi biasanya sih pakainya kalau nggak white box tuh yang apa ya, kayak cube, white cube gitu. Cobain aja. Urban ini. Kalau nggak urban apa kok? Biasanya White sih cubes. white cube atau white ground. Kalau aku sih biasanya ya. Jadi supaya fokus aja, jadi White nggak, cube seru sih. ya ini kayak Oh, lebih ya udah orang nggak ngeliatin latar belakangnya, tapi ngeliatin desainnya gitu. Atau white ground gitu. Kalau white ground ya lebih netral lagi gitu, nggak ada latar belakangnya sama sekali. Jadi kalau render awal tuh sebenarnya nggak usah ngatur material apa, dia udah kayak ada otomatis sendiri ya. Terus Sebenarnya secara umum dia udah bagus. Secara umum dia udah bagus. Cuman nanti kalau terus kamu, kalau orang kok bilang render susah tuh ngapain sih kok? kenapa? Kok kalau orang-orang bilang rendering tuh ribet tuh ngapain sih mereka? Yang ganti-ganti Nah, material ya? itu kalau kamu belajarnya rendering V-Ray, ya betul, ribet sekali. Kira oh, kenapa ribet ya? Kalau kamu belajarnya Enscape sama Lumion, ya enggak, apalagi Lumion. Ya, tapi kalau kamu belajarnya V-Ray, betul, ribet. Untuk ngasilin kayak gini, mungkin Kira itu ribet kayak kalau aku viral langsung render ini tuh kayak ada yang itu loh, ada yang kayak nge-crack apa ya? Ada yang rusak itu gambarnya. betul, memang seperti itu. Memang seperti itu. Entah, Harus ini kalau ini enak diaturnya sih. banyak. materialnya gitu kok bisa diganti-ganti gitu nggak? Ini. Bisa. Digantinya dari SketchUp-nya bisa, dari Enscape-nya juga bisa. Tapi sih aku nanti kita ngobrolnya nantinya dari SketchUp-nya aja biar nggak terlalu bingung. Tapi sebenarnya nanti di Hmm, materialnya, di Enscape-nya bisa diganti lagi. Jadi ada material yang bawaan SketchUp, ada yang material bawaan mm. Enscape. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih Kalau suka, material sketch apa aku udah isi nih kok. betul. Jadi kita edit aja nanti dari material ini mau apa? Material di SketchUp-nya, betul. Jadi nanti tapi kalau misalnya yang namanya orang tuh kan matanya lain-lain ya, ada yang kualitas rendernya tuh maunya bagus banget, apa gimana gitu. Ada yang ngelihat gini ngerasa udah bagus, ada yang ngelihat gini ngerasa, wah kayaknya masih jauh dari standar gue. Itu tuh kayak, ya kita kalau ngobrolin renderan tuh bener-bener istilahnya apa ya, itu bener-bener kayak orang masak lah itu. Ada yang kita makanan kayak gimana, kerasa udah enak, tapi ada yang orang ngomong, wah ini nggak enak, harusnya lebih gini, lebih gitu. Tapi yang orang udah bikin kayak gitu, menurut dia enak juga belum tentu menurut orang lain juga enak gitu. Tapi ini aku ngobrolin bumbu-bumbunya aja nih. Nanti habis ini yang ngeramu masing-masing terserah. Ini yang bisa kita proses ya. Tadi sampai mana kita? Atmosfer. Tadi atmosfer udah. Atmosfer Oke. ya. Ya, atmosfer. Nah, oke. Atmosfer ini elemen yang bisa dirubah apa aja? Ya, ini pertama rotation. Rotation itu jadi kalau coba kamu geser nih, white cube-nya itu bisa geser-geser. Jadi bisa jalan tuh. Oh. Jadi mau cari tuh latar belakangnya banyakkan bangunan yang pendek atau yang rendah gitu loh. Terus ini ada fog juga. Fognya bisa kamu naikin supaya ngeblur-ngeblur gitu belakangnya. Nah, gitu. Oh, Ya, fognya bisa diatur juga ketinggiannya tuh. Fog height. Terus cloud-nya kamu bisa atur ya. Ini cloud, ada density, kepadatan cloud-nya. Jadi kadang ada yang suka perspektif tuh langitnya berawan, tapi ada yang suka kadang nggak ada awannya sama sekali gitu. Itu di situ ngaturnya. Terus variety yaitu jenis-jenis cloud-nya. Ya dia goyangnya. Cirrus amount. Itu Cirrus pakai cara tuh semua. jadi kalau cloud itu awan itu ada yang sifatnya bentuknya kayak bulat-bulat kayak kapas itu namanya nimbus. Kalau cirrus itu dia yang tipis-tipis gitu. Nah, ini bahasa teknis ilmu pengetahuan alam nih. Kalau masih ingat dulu.
belajar jenis-jenis awan. Terus ada longitude, latitude, itu kamu bisa atur juga. Itu posisi aja sih. Ya ini sebagian besar sebenarnya ini kamu nggak perlu atur. Tapi ini aku kasih tahu aja, gitu. Ada. Ini kalau kamu bosen, ada. Itu bisa diatur. Longitude, latitude, terus ada sun brightness. Jadi, Itu show moon size. nah moon size itu dia keluarnya kalau kamu udah sun brightness-nya hilang. Jadi nanti pas kelihatan Oh. pas kelihatan itu moon-nya bisa kamu guna ganti. Kalau pas apa perspektif ini ya malam ya, nggak siang ya. Ini kan kita ngomong siang. Ya. Terus tuh kalau sun brightness-nya kamu matiin, itu yang kamu mainin nanti night sky brightness sama moon size. Oke. Nah, terus ini, sorry, tadi kayaknya di general ada sesuatu yang ketinggalan deh. General, nah ini nih ada, kalau suka yang kartun-kartun nih, bisa ini nih, outline-nya kamu naikin nih. Jadi ini kan, kalau ini kan alirannya ke realistik. Nah, kalau kamu alirannya kartun, tuh kayak gitu tuh. Oh. Kalau kayak Nggak, emang mau realistik sih. ya. Terus, ya, terus kalau masih skematik banget, ini modenya kamu yang non ini kamu bisa atur juga. Ini kalau orang, jadi orang grafis itu kadang sukanya yang gitu. Polystyrol. Oh. Jadi kayak maket gitu. Oh, lumayan sih ini buat bikin tugas lain. Ya, jadi kalau istilahnya kayak mau asistensi bentuk massa doang, mungkin yang hitam putih itu lebih oke gitu. White yang polystyrol itu lebih oke. Oke, itu ya. Terus Iya, ini Bu. input, ya itu 2 point perspektif. Nggak usah lah, itu kan udah, kamu kan udah 2 point perspektif. Oh iya. Nggak usah lah. Itu kalau yang parallel view itu loh, parallel view-nya dari Revit kan default-nya dia parallel view. Jadi arsitekturnya dicentang. Terus input, coba input. Kita lihat input. 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 Oh, input ini kita nggak usah atur lah. Ini kalau anu kok, kalau ya ini skip aja nih. Kebanyakan ngobrolnya dan nggak kepake ya. Nggak terlalu kepake juga. Ini berikutnya, habis itu advance. Oke, gross rendering ini cuekin aja juga. Capture, coba lihat capture ada apa di capture. Capture juga cuekin aja, customization cuekin aja kayaknya. Yes, ya udah itu aja deh. Kalau untuk setting kayaknya basic itu aja, yang lain-lain ini aja kayaknya juga banyak yang harusnya nggak usah diatur sih. Paling sih yang paling sering diatur tuh color temperatur. Jadi mau dibawa ke arah kuning atau ke arah biru. Itu yang paling sering dibawa. Yang paling sering diatur. Paling sih itu color temperature. Terus ini, omong-omong ini udah tinggal 1 menit daripada kita kepotongnya nggak enak. Aku end dulu, habis itu nanti 5 menit, kita convert 5 menit lagi, aku kasih link lagi ya. Kita masuk ke materi berikutnya, material kita. Sama ini, asset library. Asset library itu, ya? Hah? Jam 1 pas aja ya? Oh iya, boleh. Ya udah. 13.00. Ya udah. Ya nanti kalau udah siap aku kasih linknya lagi. Oke, ini aku end dulu ya. Kita ketemu. Kita break dulu bentar. Yuk. Mari.